Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liran Runawispa dari kelas 12 IP1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi sejarah Indonesia kelas 12 masa Orde Baru di Indonesia. Tahukah kamu mengenai Orde Baru di Indonesia? Mungkin bagi kamu yang lahir setelah tahun 1998, memori tentang era pemerintahan yang satu ini tak begitu kuat. Tetapi pembahasan Orde Baru ini sangat penting kamu ketahui, sebab hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan Indonesia hingga masa sekarang. Biar jelas, kamu bisa mempelajari Orde Baru dalam materi sejarah. Berdasarkan materi sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa. Berdasarkan materi kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode bangsa Indonesia sebelum yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Supermar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Supermar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai dengan catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini loh. Setelah gerakan 30 SPKI 1965 ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI ditunding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Konstat atau Pangkop Kamtid Majen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersama dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan Ormas. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas, berbagai partai politik, organisasi masa muda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak menentukan front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam 30 SPKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Belajar Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lainnya. Kesatuan aksi yang bergantung dalam Prom Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapatkan dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang juga bukan semakin menurun, malah kian tinggi.
Pelajar yang tergantung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintahan saat itu tidak dapat dibenarkan. Tuntunan tiruan pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergantung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Trituntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan tersebut yaitu yang pertama, pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, penurunan harga barang. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam 30 SPKI dan di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, pada mahasiswa, pelajar, pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabiwirawa, sehingga akhirnya terjadi pemberontakan antara pasukan Cakrabiwirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan memperbaiki taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Supermar melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat Perintah 11 Maret atau Supermar. Untuk Jenderal Soeharto, isi Supermar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintahan Soeharto. Akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali. Sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto dan memenuhi tuntunan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan kebijakan pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru dalam materi sejarah kelas 12 adalah sebagai berikut. Dwi fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dan berbagai pangkat jabatan dan angkatan itu bekerja dalam pemerintahan seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, PPI, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang berbagai pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, penyederhanaan pilihan politik justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat memungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya, seperti peraturan monopolitas atau PNS. Pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dalam negeri
untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini tersebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena berbagai bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota Soeharto. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.